Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kejutan untukmu dalam waktu dekat. Jadi di kedepan ini, dalam waktu dekat ini, apa yang akan terjadi padamu? Positive message apa yang bisa kamu dapat? Dan ini adalah general reading dan fun reading. Boleh kamu memilih satu, dua, atau tiga, tapi gunakan intuisi dalam memilih. Jadi pesannya benar-benar bisa masuk untuk kamu. Lalu yang namanya fun reading ini diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk collective reading. Nah, yang namanya collective reading macam-macam energi yang bisa aku baca. Jadinya nggak nggak ada yang 100% plek sama kehidupan kamu. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Dan ini harus bijak dalam menelaah informasi kalau misalnya kamu memilih sebuah pilihan. Dan menelaah apa yang aku katakan nantinya. Oke, ada 3 pilihan seperti biasa. Ada ribbon yang warna putih, pita merah, sama pita biru. Putih, merah, biru. 1, 2, 3. Pilih, gunakan intuisi. Pause videonya kalau kamu mau memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Nanti aku akan lihat juga tentang energinya sekarang, apa yang akan terjadi atau surprise-nya, lalu message-nya. Oke? Semoga kalian yang nonton ini selalu dalam perlindungan yang di atas, selalu diberikan positif energi sama alam semesta, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, aku akan mulai dari pilihan pertama. Halo semua yang pilih pilihan pertama atau ribbon yang putih. Aku akan bacakan tentang pesan-pesan dari Oracle Card, Tarot Card, dan Tarot Card, energi kalian, lalu apa yang akan terjadi atau surprise-nya, dan message. Oke? Kita lihat dulu dari Oracle Card-nya. Ada you got the love. Ada Hadarian energy. Oke. Earth. You got the love and Earth, learning how to be human in the world but not of it. Oke. Kita buka semua dulu ya. There's the children. Tower. Two of Swords. Seven of Pentacle, Chariot, and then Ace of Love. Oke, kalau dari serangkaian oracle di sini, dan kalau aku ngerasa kalian ada mendapatkan energi cinta yang baru. Cinta yang baru tuh bukan berarti benar-benar dari new person ya. Karena yang namanya sesuatu hal yang baru itu sesuatu hal yang gak pernah kamu rasain sebelumnya kalau ngomongin soal cinta. Jadi ini ada experience tentang percintaan yang baru yang lebih excited lagi. Karena kalau aku lihat di sini memang kamu butuh itu. Kamu memang deserve untuk mendapatkan cinta yang benar-benar tulus untuk dirimu, sesuatu yang benar-benar bisa apa ya istilahnya. Bisa menyadarkan dirimu kalau cinta itu yang sejati itu seperti apa gitu. Oke. Kalau dari energi kalian, kalau kalian di sini kan ada children, tower, clover, ada two of swords, seven of pentacle. Aku ngeliat kalian itu lagi nunggu sesuatu. Beberapa dari kalian yang nunggu sesuatu ada di dalam kesepian atau loneliness, solitude, menarik diri dari lingkungan. Ada juga yang menemukan problematika hidup. Jadi kamu tuh nganggap ada sebuah problem besar. Ternyata problemnya itu kecil banget gitu. Dan itu kalau aku lihatnya energi saat ini benar-benar apa ya, kamu ngerasa kamu butuh suatu tempat atau seseorang yang bisa apa ya, kamu bisa benar-benar beristirahat, finding solitude lah istilahnya, kayak pengen menemukan tempat atau menemukan lingkungan yang benar-benar accepting kamu kayak pengen bener-bener menghela nafas panjang kalau aku lihatnya gitu. Secara energi, ini juga ada detachment dari childhood. Jadi istilahnya kita tuh punya inner child. Jadi kebanyakan itu wajar banget
kita ngalami kehidupan sosial, kita kerja, kita punya problem, kita ketemu pasangan, kita uh, ketemu problematika cinta, itu akhirnya lama-lama mengikis hubungan kita sama hubungan inner child kita. Kita itu punya sisi kekanak-kanakan yang kadang-kadang kita redam, kita tutupin untuk menghadapi situasi yang dihadapin sama sisi kita yang dewasa. Nah, itu harus kamu temuin lagi kalau aku lihat. Nah, di sini surprise-nya kalau aku lihat berhubungan sama hal itu. Kamu bisa menemukan jalan keluar dari kebingungan kamu yang tadinya kamu menutup mata di dalam kegelapan, akhirnya kamu membuka mata kamu dan jelas jalannya kemana. Kebanyakan dari kalian emang ini ya, konfirmasi tentang lucky on your love life. Jadi ada keberuntungan di area love life kamu. Aku bakalan konfirmasi dari tarot card dulu. Oke? Tentang si energi kamu saat ini. Kalau aku lihat di sini kebanyakan ada juga yang energinya itu Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, tapi ada juga yang Pisces, Scorpio, Cancer. Cek Sun, Moon, Rising, dan Venus-nya kalau aku ngomongin soal zodiak, sifat dari zodiak tersebut. Oke? Spirit guides, angel, divine power, like God, and goddesses, give permission and protection to see through people who pick the white ribbon. Tell me about their current energy right now. I need like two. I need a card. Thank you. Your current energy saat ini memang lagi dalam menentukan pilihan, menemukan seseorang, ada yang lagi komunikasi baru sama seseorang, but semua intentionnya tuh positif dan pure. There's a white energy di sini. Kayak ada white light. White light tuh artinya kayak ada ikatan suci atau misalnya ada ketulusan dalam suatu hubungan. Aku lihat seperti itu. Karena kamu kayak gini, kamu mungkin sudah memahami soal percintaan kemarin-kemarin, menemukan orang yang kamu anggap salah, sebenarnya itu semua pembelajaran. Gak salah, cuman itu pembelajaran. Nah, berikutnya kamu ketemu sama seseorang yang benar-benar tulus untuk mencintai kamu, gitu. Oh, ini matching ya sama warnanya, banyak warna energi white light di sini. Terus kalau aku lihatnya di sini juga choices, pilihan. Karena ada di Chariot sama The Lovers, itu pasti ada kanan ada kiri. Jadi pilihannya bisa accepting, menerima, atau bisa juga moving on your life. Karena balik lagi di sini, kalau kamu lihat Ace of Cups-nya, ini kan tawaran cinta yang diberikan sama yang di atas untuk dirimu. Di belakang gambar ini ada energi children yang sebaya. Jadi aku ngeliatnya kamu bakalan ketemu sama seseorang yang sebaya, atau misalnya energi kamu tuh sama dia, satu level, satu frekuensi yang sama. Jadi tidak ada gap secara lifestyle atau gap secara umur yang sangat besar ya, karena tingkat kecerdasan, kedewasaan juga levelnya sama, dan ini yang menemukan atau mempersatukan kalian. Nah, di sini juga kalau aku lihat dari si Chariot ini juga ada sebuah perbedaan. Singkatnya kayak perbedaan warna kulit aja gitu. Nggak banyak perbedaan yang kecil. Dan kalau aku lihatnya di sini, surprise untuk kamu, benar-benar kamu nemuin cinta yang dari kemarin kamu minta. Jadi, be careful of what you wish for, karena saat kamu minta, Tuhan mendengar dan bisa memberikan. Aku ngeliatnya di sini juga buka mata, sadar, karena itu di depan mata gitu. Aku bakal lihat tentang tambahan tentang surprise-nya. Oke. Spirit guide, angel, divine power, what like God, goddesses. Tell me more about the surprise that they will get. Yang kalian banyak yang nunggu soal masa lalu atau nunggu kepastian akan ada jawabannya. Itu benar-benar jawabannya tuh datang saat kamu mencoba buat open up, terbuka. Saat kamu meminta cinta, kamu harus siap dulu untuk terbuka. Surprise for them.
Ada yang cinta, ada yang menemukan tempat sih, tempat atau circle atau perkumpulan baru yang benar-benar bikin kamu nyaman. Ada bala bantuan, yang tadi aku bilang bala bantuannya tuh kamu menemukan sebuah wilayah atau tempat atau a place that you feel kayak kamu ngerasa kayak aku belong di sini nih, aku emang diperuntukkan untuk di tempat ini nih gitu, entah itu kerjaan atau entah itu lingkungan. Terus juga ada yang tadinya lonely akan rame, ngerasa sendirian, kamu juga ngerasa apa ya, ada momen-momen dimana kok teman aku gini ya, kok aku ngerasa sendiri ya, nggak benar-benar bisa dia pahamin sama teman aku. Dan nanti ada pertemuan oleh sekumpulan beberapa orang yang benar-benar bisa paham soal gimana caranya untuk supportive gitu. Ini untuk beberapa dari kalian. Sisanya kebanyakan memang tentang cinta sih. Karena loneliness yang aku lihat di sini kebanyakan kesendirian soal cinta. Terus ada Clover. Clover ini soal business juga bisa, soal keberuntungan. Yang jelas keberuntungan juga tentang ini aspeknya banyak ya kalau Clover. Tergantung sama problematika yang kamu hadapi saat ini. Terus juga kalau misalnya Clover ini juga bisa digunakan untuk dirimu, apa ya, booster energi, jadi lebih percaya diri lagi. Kalau aku lihat ya, juga di sini banyak yang dapat help dari kalau there's a Clover in the Tower itu ngomongin soal government. Ada yang berhubungan kerjanya di entah itu pemerintahan atau misalnya memang kalian itu pokoknya ada sebuah bantuan yang datangnya dari instansi atau dari suatu lembaga yang sudah kokoh berdiri gitu. Itu untuk yang ngomongin soal karir atau finansial. Cuman kalau aku lihatnya di sini kalian bener-bener nemuin funnya lagi. Kamu nemuin kamu yang lama, kamu yang dulu yang masih uh, gimana ya, innocence, masih percaya diri, masih naif, masih percaya banyak hal. Kamu nemuin sisi kamu yang seperti itu. Karena ada union antara dua manusia di sini yang kayak bisa apa ya istilahnya, memancing hal itu muncul yang ada sebenarnya udah ada di diri kamu gitu. Um, mm, 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 mm. Terus ada kalau ngomongin soal kerjaan ya aku lihat ada kerja sama, ada bantuan. Ini ngomongin soal hal kreatif, kamu bakal lebih kreatif lagi. There's a chance kamu fokusnya memang buat maju ke karir. Nah, kamu akan menemukan pasangan yang bener-bener support banget gitu. Yang tadi aku bilang ya, The Chariot sama The Lovers ngomongin pilihan, choices, pilihan di tangan kamu. Kamu pun terbuka sama orang baru, orang itu juga akan ngebantu kamu kalau ngomongin soal aku mau fokus karir dulu deh gitu. Tapi orang itu bakal supportive gitu. Kalau aku juga ngerasanya kamu memang membutuhkan sosok yang at least bisa nemenin kamu saat kesendirian gitu. Kalau yang lagi nunggu soal bisnis, pekerjaan kamu bangun usaha, nanti akan ada sebuah jawaban. Jawabannya datang gak lama. Karena ini fast forward, fast movement. Okay? Aku bakal lihat the outcome of the situation. Nanti kita balik lagi ke Oracle ya. Kita lihat outcome-nya dulu. The Star, the recognition. Pertama kamu jadi bintang istilahnya. Tentang apa yang kamu kerjain, tentang apa yang kamu fokusin, kamu tuh jadi bintang. Bintang tuh dalam arti kamu tuh dikenal dengan apa yang kamu perjuangkan. Kalau apa yang kamu perjuangkan itu cinta, kamu akan mendapatkan kejelasan soal cinta. Kalau apa yang kamu perjuangkan itu soal karir, kamu akan dapat jawaban di karir. Kayak gitu. Dan di sini kalau The Star, itu harapan yang akan terwujud. Harapan paling besar kamu apa? Kamu harus tahu. Dan ini diafirmasikan setiap hari ya. Kalau saran aku, divisualisasikan setiap hari. Ibaratkan, apa yang kamu inginkan, kamu masukkan dulu ke kepala. Dan kamu juga, apa ya,
kita tuh harus punya banyak faith atau kepercayaan. Jika kamu mampu percaya untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, itu akan terjadi. Tapi kalau ketidakpercayaannya kurang, itu juga akan menghambat dirimu sendiri. Um, Okay, Nine of Wands. Aku lihat kamu bakalan survive kok. Survive yang benar-benar kamu bakalan jadi orang lebih mandiri, lebih kuat lagi. Di sini aku ngeliatnya kan walaupun it's wounded, dia pakai perban, tapi dia berhasil. Ada keberhasilan. Jadi ada spark-spark di sekelilingnya dia yang kayak menunjukkan aku bisa loh ngeraih apa yang aku inginkan gitu. Jadi outcome-nya adalah message positifnya di sini kamu dapetin sesuatu hal yang kamu inginkan. Dan jangan lupa, jangan sampai itu membebani diri kamu. Jadi kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita juga harus share gitu loh. It's all about sharing, apalagi zaman sekarang ya. Oke, kita move lagi ke Oracle card. Di sini ada Earthhood, learning how to be human in the world but not of it. Jadi belajar buat jadi manusia sesungguhnya. Untuk kalau aku, walaupun kamu change ya buat jadi bintang atau jadi the perfect connection, dan tadi aku bilang harus bisa untuk sharing juga. Karena kalau to be human, kamu itu at least bisa berdampak juga untuk orang lain. Positifnya kamu bisa untuk orang lain. Energi positif kamu juga bisa bantu at least buat orang lain. Dan buat alam semesta. You got the love. Hadarian energy, codependency, and boundaries. Kemarin kamu bikin batasan untuk orang-orang sekitar kamu. Kamu jadi lebih pintar lagi dalam mencintai. Kalau di sini juga kamu akan bertemu sama seseorang yang bisa memberikan kamu healthy relationship. Gitu. Oke? Kalau if you single, congratulations. Kalau kamu in relationship sama seseorang, ini the chance of you buat bangun lagi sparknya. Karena di sini ada children energy. Jadi ibaratkan kayak masa-masa PDKT lagi gitu. Oke, aku bakalan lihat dari oracle lainnya. This is message for you. Sound healing. And then make an altar. Yang aku bilang banyak-banyak afirmasi dan visualisasi. Kamu bisa aja bikin storyboard, visual board buat mimpi-mimpi kamu. Terus kamu fokusin tuh setiap pagi. Dan ini ngebantu banget pakai sound, pakai suara. Sound healing itu bisa kayak lagu yang kamu suka, atau misalnya kamu di YouTube tuh banyak sound healing. Di YouTube itu kayak contohnya kayak buat healing percintaan, ngebantu buat relax atau anxiety, itu banyak. Ada binaural beats juga, ada isotones juga. Ini banyak sound healing, tapi nggak harus difokuskan sama si tones itu aja ya, tapi kayak lagu-lagu yang bisa membangkitkan si energi kamu balik lagi. Coba saran aku, bring back memories aja, lagu-lagu yang kamu suka 5 tahun ke belakang. 5 tahun lalu apa, 10 tahun lalu apa kamu suka lagunya, coba diputar lagi dari ingat-ingat hal-hal manis gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang energi-energi kamu, nextnya gimana, kalian bisa book personal reading. Kalau misalnya kalian suka, kalian misalnya komen dan subscribe, dan jangan lupa share. Oke, kalau mau request boleh di komen. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih red ribbon atau pita yang merah, aku bakalan lihat tentang energi kamu saat ini, terus apa yang akan terjadi nanti atau surprise-nya gimana, lalu outcome-nya. Di sini ada pilihan yang sudah aku meditasikan sebelumnya, aku belum lihat sama sekali. It's a surprise for me too. Jadi ini aku akan lihat dari oracle dulu. Ada the 7 star sister, birthing, creation, tapestry of life and expression. Nanti aku akan artikan nanti ya. I'm sorry, defenselessness, right past wrongs, and uprooting. Ada start, ada giving birth to something.
Okay. And then the Queen of Swords, the Nine of Wands, the Nine of Pentacle, and then juga is it the Devil, and then the Knight of Chalice. Okay. Oke, kebanyakan dari kalian di sini ada Side, ada Sword, ada Clouds. Clouds sama Side itu udah pasti ngomongin soal sesuatu yang tertutup. Jadi ada kebingungan. Kebanyakan dari kalian berada dalam situasi yang bingung, ketidaktahuan akan sesuatu. Ada insecurity juga kalau aku lihat. Ada siklus yang terulang itu aja. Kalian stuck di situ. Beberapa dari kalian juga ada yang berada dalam situasi yang benar-benar bikin bingung, akhirnya kalian gak ngelakuin apa-apa. Ada juga beberapa dari kalian itu ada yang punya secret atau hidden secret, atau memang berada dalam situasi dimana kamu dirahasiakan atau ada sesuatu rahasia yang terjadi yang kamu gak tahu gitu. Oke, ini kan energi kamu ya. Jadi kalau aku lihat apa yang akan terjadi dan surprise-nya itu lebih seperti kebalikannya. Artinya kamu akan berada dalam situasi di mana semuanya clear. Kamu akan mendapatkan semua kejelasan, ending sebuah transformasi. Kalau aku lihat di sini, ada yang meminta maaf sama kamu, ada yang say sorry karena melakukan sesuatu yang membuat kamu bingung itu, atau membuat kamu berada dalam energi insecure atau tidak percaya diri. Ada siklus baru yang akan dimulai. Terus juga di sini juga ada yang mematahkan atau memutuskan rantai yang mengikat kamu. Rantainya itu yang istilahnya yang tadi aku bilang. Ada suatu kejadian yang terulang lagi, itu aja. Itu kalau ada Side, ada Swords, ada the Devil, itu diputusin gitu. Ending transformation, ada sudden transformation juga. Jadi ada transformasi diri bukan dalam arti hanya secara fisik aja ya, tapi memang dari secara mental, dari secara kedewasaan, dari secara, nanti aku bakal konfirmasi. Cuman dari sini kebanyakan secara memang situasi yang kemarin akhirnya di ending gitu. Situasi yang merugikan dirimu, akhirnya kamu dapat kejelasan di situ. Let's see. Oke, kalau di sini juga kebanyakan ya, surprise untuk kamu adalah kenyamanan soal finansial. Kan di sini ada the Nine of Pentacle. Nine of Pentacle, kamu pasti ngomongin soal kemakmuran yang kamu punya. Sementara orang lain sedang berusaha dengan lebih, dirimu mendapatkan kebaikan dari alam semesta. Oke, kamu diberikan rezeki deh, gitu istilahnya. Bukan berarti kamu jadi energi foya-foya gitu, enggak. Cuman lebih sederhana tapi punya banyak energi. Si Nine of Pentacle yang ini tuh kayak gini. Jadi kamu menghadap orang-orang yang sedang sibuk, kamu lebih santai, tapi kamu lebih sederhana, tapi kamu punya banyak energinya kayak gitu. Oke. Ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu seperti energi menolong. Kayak ada kesatria yang datang mau menolong atau memberikan cinta. Itu ada sedikit tawaran seperti itu. Cuman kamu bakal lebih pasti lagi, bakal lebih kuat lagi. Terus ada energi Queen of Swords. Jadi bisa lebih paham tentang apa yang terjadi kemarin. Sesuatu hal yang terjadi kemarin itu ada artinya semuanya. Nah, kamu dapat tahu tuh artinya apa. Kenapa kamu menjalani itu? Kenapa kamu tiba-tiba berada di suatu situasi ini gitu loh. Kenapa tiba-tiba ada sebuah kejadian akhirnya memutuskan banyak koneksi gitu loh. Di sini yang diputuskan nanti adalah si energi the devil, energi negatif yang jatuhnya itu seperti merugikan. Karena terulang kembali. Kayak mampu menghadapi hal-hal yang lebih kayak gini. Kita tuh gak bisa lari dari masalah.
yang bisa kita lakukan dalam menghadapi masalah itu dan bisa lebih kuat dari masalah itu. Saat kita sudah bisa lebih kuat dari masalah tersebut akan menjadi masalah kecil gitu. Oke, itu sarannya. Aku bakalan konfirmasi dari tarot card tentang apa yang akan terjadi. Spirit guide, angel, divine power, what like God and goddesses, give permission and protection. Aku mau pakai kartu yang ini deh. Permission and protection to see through people who pick the red ribbon. Give permission and protection to see through people who pick the red ribbon. Tell me about surprise for them in their future. And the hangman. Surprise for them in their future. Ada apologize, ada bangkit dari keterpurukan. Tell me more what happened to the people who picked the red ribbon. I just need one. Kalian ada yang dealing sama seseorang, nanti aku bakalan lihat. Ada yang dealing sama Capricorn, ada yang dealing sama, let's see, ada air sign, Gemini, Libra, Aquarius, ada juga yang dealing sama the Hangman, Pisces, Leo. Ada juga yang dealing sama kebanyakan Pisces, Cancer, Sagittarius, Leo. Terus juga ada yang dealing sama Capricorn. Cek sama rising Venus-nya juga ya dari orang yang kamu dealing itu. Cuma nanti ada permintaan maaf dari dia. Apologize, help. Terus juga ada sebuah momen di mana yang tadi yang bisa kamu lakukan adalah menghadapi sebuah masalah gitu. Misalnya ada yang jahat ke kamu atau ada yang melakukan hal yang negatif ke kamu, yang bisa kamu lakukan ya menghadapinya dan let it go, memaafkan. The Wheel of Fortune ngomongin konfirmasi kalau kamu bakalan lebih lucky lagi, lebih beruntung lagi soal finansial, dan di sini kamu bakalan aiming for more goal. Jadi goal kamu misalnya tahun ini aku mau beli emas, tahun besok aku mau beli rumah, contohnya gitu. Ada sebuah naik level soal goal hidup, soal material things gitu. Di sini kalau Wheel of Fortune juga ngomongin soal siklus perjalanan hidup atau pola hidup yang bisa kamu atur sendiri. Jadi kamu punya kebebasan untuk itu. Orang lain berada di dalam situasi di mana mereka diatur sama orang lain, kamu yang ngatur hidup kamu sendiri. Jadi kamu harus bisa bijak dan harus bisa banyak memanfaatkan situasi tersebut, oke? Dan di sini juga ada sebuah energi di mana kamu akan lebih pasrah lagi. Saat kamu pasrah, yang tadi aku bilang, semua yang bikin kamu bingung, apapun ya, dari segi spiritual, dari segi finansial, dari segi love life, semuanya akan ada jawabannya, gitu. Dan ini jawabannya benar-benar dari alam semesta langsung, dari yang di atas langsung, karena it's time for you to know the answer, apapun yang bikin kamu bingung gitu. Dan di sini juga ada bala bantuan yang banyak loh gitu. Beberapa ada yang dari teman-teman perempuan, tapi ada juga yang dari pasangan atau seseorang. Karena ada Knight of Pentacle, ada Knight of Chalice. Jadi ada dua knight yang berbeda. Jadi kalau kalian ngomongin soal percintaan, yang datang ke kamu tuh lebih daripada satu orang gitu. Yang kemarin lari dalam hidup kamu, yang tiba-tiba hilang dalam hidup kamu, akan digantikan dengan yang lebih baik gitu. The Hangman di sini juga ngomongin ada sebuah story, cerita. Nanti kamu dapat cerita tentang sesuatu hal yang itu akan membuat dirimu lebih jelas lagi, lebih tahu lagi apa yang akan terjadi
gitu. Apa ibaratnya kamu kayak dapet sebuah kisi-kisi, karena kalau The Hangman itu kan ibarat kita lagi berdoa atau kita lagi energi sendiri, kita tuh mendapatkan ilham atau lagi keadaan meditasi mendapatkan ilham, dan di situ kamu dapat kisi-kisi tentang kehidupan apa yang harus, pola hidup apa yang harus kamu jalanin gitu. Lalu di sini ada yang berhubungan sama wisdom, faith. Kepercayaannya kamu bakal lebih bagus lagi, terutama kepercayaan sama Tuhan. Terus juga ada perspektif baru yang bisa kamu lihat. Dan di sini juga kamu benar-benar bisa mirip kayak nomor 1, kamu survive, tapi survive kamu malah di sini kayak bisa membuat kamu lebih mandiri. Bukan survive karena struggle ya, kamu dapat lebih bisa mandiri lagi, gak bergantung sama orang untuk bantu kamu gitu. Oke, let's see. Aku bakalan bacain dari sini. Seven Sister. Birthing, creation, tapestry of life expression. Ini waktunya kamu kalau misalnya mau bangun bisnis, ini waktu yang tepat. Terus juga birthing, creation, sama kayak start, birthing to something, gak secara harafiah kamu melahirkan, tapi juga kamu membuahkan suatu karya dari diri kamu atau suatu usaha apapun itu. Oke? Ada I am sorry. Ini konfirmasi soal ada orang yang akan meminta maaf sama kamu. Defenselessness, writing past wrong, uprooting. Jadi ada sesuatu koneksi yang kemarin yang kuat, bonding sama seseorang yang kuat, rusak, akhirnya diperbaiki. Gitu. Energinya bagus kok. Kita bakal lihat tentang the outcome atau message-nya. Kayak gak mau dari sini deh. Oke, dari sini saja. The outcome. Tell me about the outcome of the situation. Akan banyak rahasia-rahasia yang bisa kamu ungkap. Entah itu tentang kehidupan kamu sendiri atau tentang suatu hal yang kamu hadapi. Ada judgment. Judgment itu ngomongin soal keadilan yang akan kamu dapat. Ini jadi konfirmasi tentang seseorang atau misalnya ada suatu kejadian yang membuat dirimu merugikan dirimu, nanti akan dibenahi. Ada the Emperor sama Judgment. Kalian juga bisa dealing sama Aries kalau ngomongin soal love life, karena kalau the Emperor itu bisa jadi energi kamu atau energi orang yang kamu dealing. Cuman kalau di sini aku ngelihatnya ini kan aku ngelihat akar ya. Ada 2 kartu yang nunjukin akar, dan ini energi besar sekali. Ini pesan untuk beberapa orang. Kamu bakalan menjadi sosok orang yang bisa membawa keluarga kamu ke level yang lebih baik lagi. Jadi keluarga kamu nantinya akan bergantung sama kamu, mungkin secara finansial atau secara support, tapi ini bisa menjadi ibaratkan kamu membangun legacy. Legacy itu artinya sesuatu hal yang bisa dinikmatin, bukan hanya sama dirimu, sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu inti sekarang, tapi untuk next generation, generasi berikutnya. Karena yang namanya roots itu udah pasti ke bawah, mengakar dan mengikat, dan itu tumbuhnya kan ke atas. Yang numbuh ke atas kita kan it's like about the future gitu loh. Nanti ada anak kamu yang bisa nikmatin, cucu kamu bisa nikmatin, kayak gitu. Jadi pikirin dari sekarang tentang apa yang main kamu bangun ke depannya. Lalu the Emperor di sini juga ngomong kamu menjadi ruler sendiri. Kamu menjadi yang tadi making your own life. Orang lain diatur sama orang lain, sama sistem. Kamu yang ngatur diri kamu sendiri, kamu yang ngatur hidup kamu sendiri, dan kamu yang harus tentuin. Terus di sini kamu juga ada judgment. Semua kebaikan tuh ada di sisi kamu, jadi lakukan segala sesuatu dengan niat yang baik. Karena kalau yang main judgment, itu kamu pun dinilai bukan sama orang lain, sama lingkungan, bukan sama yang di atas. Jadi saat kamu melakukan hal yang baik dengan yang baik, hasilnya pun akan baik. Nah, walaupun misalnya gini ya, ada sesuatu hal yang kayak mengikat, possessiveness atau obsessiveness itu coba dikurangin.
egonya dikurangin, agar saat kamu melakukan sesuatu itu tuh benar-benar kamu gak overthinking gitu. Kadang yang menyakiti kita adalah pikiran kita sendiri atau ekspektasi diri sendiri. Di sini juga ada matanya kan gede nih ya. Apapun yang kamu lakuin, Tuhan tahu, yang di atas tahu. Jadi banyak-banyaklah melakukan kebaikan. Dan kalau yang namanya ada yang buruk sama kamu, ada yang jahatin kamu, kamu gak usah mikirin, karena itu bukan urusan kamu. Itu adalah tugas semesta dan tugas yang di atas untuk tentuin gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang memang berbuat tidak baik sama kamu, biarkan saja, maafkan saja gitu. Lakukan apa yang membuat kamu itu punya bisa mendapatkan hal yang terbaik buat keluarga kamu, buat diri kamu sendiri, buat kamu ke depannya gitu. Oke? Aku bakalan lihat dari oracle card lagi, message for you. Sarannya. Clear your energy field. Energy field itu bukan hanya energi dalam kamu, tapi lingkungan sekitar yang harus kamu bersihin. Lingkungan sekitar bisa aja secara harafiah rumah kamu, kamar kamu harus dibersihin dari energi-energi negatif, atau memang lingkungan pertemanan kamu. Ada burning bowl ritual. Jadi lepaskan semua yang ada di masa lalu yang merugikan, yang harus memang dilepasin gitu. Itu sarannya. Aku bakalan tambah dari sini ya. Message for the people who pick the red ribbon. Another fire energy, kamu lagi fiery banget, jadi gunakan energi fire kamu untuk hal-hal yang positif, oke? Ada fire elemental, I ignite the fire within me that connects me with the divine. Jadi ini waktunya kamu benar-benar nyerahin passion kamu untuk ngebangun masa depan, gitu. Jadi ini bisa juga tentang love life, bisa. Tapi kalau di sini memang ngomongin soal hal-hal yang buat kamu bingung, hal-hal yang kayak kemarin menghambat kamu sekarang akan clear. Jadi gunakan opportunity ini buat naik tingkat, naik level secara personal, secara finansial, segala macam. Dan kalau misalnya ada yang meminta maaf sama kamu, diterima saja maafnya. Dan kamu juga harus banyak-banyak buat connect sama orang-orang yang benar-benar bisa support, benar-benar memang paham sama kamu. Jadi orang yang lebih jelas lagi, know what you do, kamu harus tahu ke depannya kamu apa. Jadi lebih jelas lagi, lebih clear lagi. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut dan lebih banyak tentang what will happen, apa yang akan terjadi, kamu bisa kontak aku. Nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kalian mau komen, kalian bisa komen di bawah. Request juga boleh. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. Bye! Halo semua, untuk yang pilih the blue ribbon, jadi ribbon warna biru atau pita warna biru, ini pilihan ketiga. Jadi aku akan bacakan tentang energi saat ini, apa yang akan terjadi atau surprise-nya dalam waktu dekat itu apa. Dan ini itu aku akan bacakan outcome dan positive message, oke? Sini ada pilihan yang sudah aku pilih saat meditasi, jadi aku akan buka dulu, oke? Ada the seas of Mintaka. Jadi kebanyakan dari kalian kalau aku lihat ya, healingnya ke air, beach, jika pantai. Star bathing. The seas of Mintaka. Seeing potential, bringing consciousness to light. Light body, crystal grid, transmission, activation. Aku ngelihat bakalan banyak ada apa ya, sesuatu yang melegakan terjadi sama dirimu. Ada mice, ada dog, ada sesuatu yang rasanya tuh kayak apa ya, sesuatu yang loyal terjadi. Ada sosok orang yang dalam hidup kamu tuh benar-benar setia. Blessing loh itu dari yang di atas.
Ada harapan kebanyakan dari kalian punya komitmen atau akan datang sebuah komitmen dari seseorang. Ada Ten of Swords, ada the moon, ada Four of Pentacles. Kalau ngomongin soal love life, energi kalian saat ini dilengkapi sama seseorang yang mempunyai perbedaan. Perbedaannya lumayan besar ya, lumayan jelas sebenarnya perbedaannya. Bukan hanya perbedaan warna kulit atau adat istiadat, juga ada perbedaan keyakinan. Ini untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang mempunyai perbedaan keyakinan, atau keluarga mereka sama keluarga kamu mempunyai sebuah perbedaan yang jelas. Tapi setia. Jadi let's see. Kita lihat dulu ya energi kamu saat ini. Oke. Beberapa dari kalian ada energinya lagi emang gak enak badan kali ya. Lagi zamannya kan sekarang. Perlu diingat kalau ini adalah timeless reading. Jadi aku buatnya ini di bulan Juli. Bukan berarti ini akan terus di bulan Juli aja energinya, tapi saat kamu nonton ini di September, it start from September misalnya kayak gitu. Oke? Jadi saat ini itu kan memang lagi ada pandemi. Aku ngeliat sih memang agak worry ya dirimu, ada stressful, ada depressed, ada rasa aduh sakit nih gitu. Sakit secara fisik atau secara sakitnya itu secara mental. Ada sesuatu hal, ada beberapa dari kalian juga emang lagi sakit di sini. Ada Ten of Swords sama Damais. Ada sesuatu yang gak healthy. Ada masalah di kesehatan. Tapi aku gak mau bahas soal kesehatan. Oke. Ada anxiety juga. Ada juga yang kalian itu dealing sama suatu situasi yang sebenarnya gak sehat sama seseorang. Gitu. Oke, aku bakalan move ke apa yang surprise-nya untuk kalian. Di sini Oke. Jika kalian berada dalam situasi toxic atau toxic relationship, mau sama pacar atau mau sama temen, kamu bakalan melihat sebuah kejelasan. Jadi, nanti tirainya yang tadi kamu dibutakan, yang tadinya kamu selalu berpikiran gak ada apa-apa, semuanya akan jelas gitu. Bukan, karena kalau di sini kan dari Four of Swords, kamu you holding Four of Pentacle, you holding something. Kamu memegang sesuatu atau merengkuh sesuatu yang memang bukan untukmu lagi. Yang membuat kamu stuck. Kan kalau kamu lihat di sini, dia menghadap ke depan, di depan tuh nggak ada apa-apa. Yang ada menghalangi saja, menghalangi sebuah keindahan gitu. Kamu akan melepas sebuah relationship atau hubungan atau sebuah energi di mana saat kamu melepaskan, clear semua gitu. Clear tuh dalam arti kebahagiaan yang kamu kemarin gak bisa lihat, sekarang kamu akan lihat kembali gitu. Terus ada dari kalian juga beberapa yang dapat komitmen. Surprise-nya adalah seseorang itu bakalan ngasih komitmen, cuman ya tadi banyak keraguan gitu. Terus di sini juga ada sebuah apa ya, ibaratkan ilusi yang tadinya kamu terjebak sama sebuah ilusi, akhirnya kamu sadar gitu. Jadi benar-benar yang tadinya gelap jadi terang karena di sini dan bringing consciousness to the light. Terus juga saat benar-benar dapat cahaya itu, semuanya kamu tahu mau ngapain gitu. Aku bakal konfirmasi dari tarot card dulu, oke? Spirit guide, angel, divine power, white light guide, and essence, give me permission to say through people who pick blue ribbon, give me permission and protection. Ini mereka, what will happen to them, surprise for them in their future. Kerasa di sini ya banyak yang lagi pusing, muter, energinya lagi nggak enak. Jadi coba tenangin dulu, maksudnya saat ngambil keputusan jangan buru-buru. Terus juga waktunya untuk istirahat. And the Six of Pentacles, surprise for them in their future. There's a Five of Pentacles. Ini ngomongin soal finansial yang akan membaik. Terus juga istilahnya you get help. Kebanyakan helpnya dari orang yang kamu kenal. Bantuan dari orang yang kamu kenal.
say what happened, surprise for them. Thank you dari King of Pentacle. And then kalian bisa dealing sama Taurus, Virgo, Capricorn, atau kalian juga bisa dealing sama Gemini, Libra, Aquarius. Ada juga yang dealing sama Pisces, Taurus, Libra. Ada juga yang dealing sama tadi strong di Pisces juga. Oke. Oke, sini ada energi yang tadi, itu bisa juga energi kamu karena ini juga bisa vice versa. Karena aku lihat energi paling besar. Oke. Ada sebenarnya gini, kamu bakalan mendapatkan nanti teman yang benar-benar setia untuk kamu, teman yang benar-benar supportive. Jadi nanti kamu bisa filter. Jadi kamu mendapatkan bantuan untuk istilahnya dapat saringan lah, dapat filter. Jadi kamu tahu mana teman yang sesungguhnya, mana yang bukan. Hati-hati dalam mempost situasi dirimu di sosial media. Hati-hati dalam berbicara di sosial media. Karena zaman sekarang, we never know gitu. Itu aja saran aku. Jangan terpaku sama sebuah ilusi belaka, luarnya aja. Oke? Nah, kebaikan yang akan datang ke dalam hidup kamu adalah message, and then financial situation akan membaik. Terus juga surprise-nya adalah kamu akan mendapatkan, istilahnya saat kamu kelelahan, kamu mendapatkan sandaran. Saat kamu sakit, ada seseorang yang bisa bantu. Saat kamu lagi sedih, ada seseorang yang mampu buat membangkitkan. Itu kamu gak bakalan nyadar, gak bakalan bisa menebak siapa yang akan datang. Karena di sini dia datang benar-benar saat momen yang tepat gitu. Apa ya bisa dibilang, yang tadinya kamu anggap A ternyata Z gitu. Kamu dapat kekeliran seperti itu. Keadilan juga, cuman the Six of Pentacle itu juga ngomongin ada timbangan itu udah pasti kan justice, ada sebuah keadilan yang akan terjadi sama kamu soal situasi kamu membutuhkan A, kamu dapat A gitu. Kamu melakukan B, kamu dapat B gitu loh. Terus udah gitu ada Five of Pentacle, ada perubahan situasi, yang tadinya dingin jadi hangat, yang hangat jadi dingin itu. Oke. Perlu diingat kalau ini bisa saja vice versa juga kalau ngomongin soal hubungan. Terus juga di sini ada, kamu bakal lebih logik lagi sih orangnya gitu. Karena di sini Queen of Swords, dia fokus ke pedangnya, dia bakal lebih logik lagi. Oke. Terus di sini aku bakalan lihat message atau the outcome. The situation itu apa? Show me about the outcome of the situation. Aku dari tadi fokus ke sini. Jadi kamu harus pintar-pintar untuk memilih atau menilai teman yang benar-benar baik untuk kamu, mana yang bukan. Saran, outcome-nya apa? Ada the Three of Cups, ini kebanyakan ngomongin soal pertemanan ya. Jadi akan seimbang pertemanan kamu. The outcome, kamu dapat selebrasi dan dapat kedamaian. The European di sini ada 2 kali. Jadi ini kalau The European pasti ngomongin soal spiritual, hal-hal spiritual. Ada juga yang ngomongin soal tradisi. Jadi bakalan lebih kuat lagi tradisi yang akan ada di hadapan kamu. Terus juga ada open knowledge, kamu bakal lebih terbuka lagi soal pengetahuan. Ada spiritual, intellectual, jadi kamu bakalan, pola pikir kamu kayak bakalan terisi lagi dengan hal-hal spiritual gitu. And then ini ngomongin sesuatu yang comfortable ya. Jadi beberapa dari kalian juga ada yang in marriage situation, nanti ada sharing knowledge.
tentang keyakinan gitu. Kalau kalian dealing sama seseorang, ini yang tadi aku bilang soal komitmen antara kalian berdua. Kalau aku ngeliatnya di sini ada juga yang planning to get married atau rencana buat married, ini bakalan lebih jelas lagi bakalan kayak gimana. Kamu bakalan lihat yang right, yang wrong yang mana, yang bener yang mana, yang salah yang mana, gitu. Oke? Aku bakalan tarik dari oracle card lagi. Is a message for you. Message for them. Coba jaga kesehatan, pola hidup yang sehat itu harus diutamakan. Oke? Surprise for them. Ada aromaterapi, ini juga baik buat kesehatan kamu, mental clear kamu, atau anxiety kamu, atau rasa kecemasan kamu yang berlebih. Ini coba pakai aromaterapi, bisa ngebantu kamu buat healing juga. Jadi kalau aku ngelihatnya surprise-nya adalah kamu mendapatkan akhirnya menemukan orang-orang yang oke, ternyata yang supportive gini ya, yang bukan tuh gini ya, gitu. Jadi dapat kejelasan. And then build strength. Jadi nanti staminanya akan lebih baik lagi di kemudian hari. Terus di sini juga yang aku lihat ada orang penengah yang akan hadir dalam hidup kamu, itu bakalan jadi kayak kejutan untuk diri kamu, gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa book personal reading, atau kalian bisa kalau mau request bisa komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share. Bye.